bapak setahu saya punya tanah ini kan HGU dari UMOR semua. Ya. Terkait tanah ini, kalau ini bukan HGU, ini bukan hak bapak. Iya. Kecuali bapak ada SPH aman. Iya. Masa iya sih aman ngejual ke saya, ngejual ke PT? Iya, iya. Ini loh berkasnya punya saya. Saya ke PT nih bang. Pas udah mau ke 3 tahunnya itu udah mau menang saya. Iya. Bawa cloudingannya, ini juga saya bawa cloudingannya ada. Ini pak, kalau bapak ada SPH selain tanah HGU, silakan jangan belum siap, malam mau ambil saya kalah. Iya. Tapi saya yakin dong Pak Aman, orang petani kan jujur mana mau sih jual tanah 2 kali. Nah ternyata PT tunggu 1 minggu sampai saya samperin lagi udah 1 bulan. Gimana Pak keputusannya, jangan digabung ini. Saya cuma minta legalnya aja, kalau memang ada SPH dari Aman mengambil kayak gitu. Ternyata dia nggak ada. Yang dia miliki itu adalah HGU. Nah kalau Bapak mengakui tanah tersebut hanya HGU, ini HGU batasnya nih. Ini BPN yang mau korban nih, bukan turun cukur sebenarnya. Ini BPN. Ada nggak di situ tanah Bapak? Ya, dapat 1 minggu baru penyerahan. Tolong Pak dibuka pelangnya. Tolong dijatuhin patoknya. Saya yang suruh Pak. Padahal security cabut aja Pak, nggak mau sama matok enggak. Gitu. Silakan Bapak yang akhirnya PT sama-sama termasuk security, pimpinan PT-nya juga pada nyabut Pak semua. Jadi belum kepikir, saya tuh ada Bapak, ada Pak Ucup, belum kepikir, baru sekarang nih. Iya. Gitu. Ya ini kita bicara begini kan bukan karena marah Pak Puan ya. Kita kan iya. bicara apa adanya ya. Bicara apa adanya. Bapak merasa memiliki, ya. Saya merasa memiliki. Ya, itu Pak. Jadi begitu jalan tengah. Jadi jangan sampai saya memiliki tanah, administrasi sudah-sudahnya nggak ada. Ya. Gitu. Jadi saya di jalan ada. Gitu. Ya, jadi kan kita Pak ya, saya ini apa masalah ini ya kan, saya udah apa sama Pak Jai ya, minta tolong sama Pak Jai, minta tolong sama Pak Desa ya kan untuk meluruskan ya kan, bukan itu mengklaim tanah saya. Tapi yang menetapkan itu ada hukum nanti Pak. Nanti ada hukum. Saya punya tanah itu di situ sekitar 800 meter ya, adanya 2 ya. Jadi saya ini minta izin. Bapak, ya selaku Bapak juga yang mengklaim punya di situ, terus sama Bapak Ades, ya kan. Saya akan patok dulu untuk sementara. Ya Bapak juga terserah, ya Pak. Bapak mau matok mau apa, ya itu. Kita gini aja Pak, silakan. Iya. Bapak punya kewenangan, legalitas surat ada. Iya. Saya pun ada. Iya. Yang bicara menang dan tidak itu kan pengadilan nanti. Iya, alhamdulillah. Iya. Bapak silakan, Bapak mau patok. Paling nanti ya saya juga lapor. Iya. Memiliki kan. Iya. Jadi absah dan tidak absah, bukan saya ngomong Pak, absah itu nggak bisa. Iya. Itu nanti pengadilan lah yang berbicara. Menurut kita kemana pengadilan nih? Apakah muaranya Bapak yang mendapatkan hak secara legalitas hukumnya? Iya. Apa secara hukumnya? Apa saya? Iya, alhamdulillah. Gitu. Jadi emang karena begitu. Kita yang mudah-mudahan Pak, sama-sama kita dapat, ya kan? Tergantung milik sama yang kuasa ya Pak. Ya jadi kita. Dan di sininya pun Pak, ya. Kenapa saya bikin? Karena di sininya pada saat itu kan bukan nama seseorang ya. Masih INEB-nya itu aman. Dan nama aman. Satu, kalau misalnya ini Pak Rahimadi ini kasih sasuan dulu atau namanya Bapak misalnya, saya belum berani dulu. Di sini menyatakan BPN pun memang itu punya aman NIB-nya. Tuh. Nah ini mah gambar sementara nih. Iya. Ini kan tanahnya ini mereka bilang tanahnya. Iya. Nah ini tanahnya. Yang dimaksud Bapak juga ini kan? Ya, yang di pinggir tiang listrik itu Pak, yang dari ujung pagar listrik yang lakukan kepunya Pak. Nah saya Pak bisa mendapatkan di PT dasarnya ini. Saya protes dulu ke BPN. Ya itu ya Bapak lah, ya kan. Bapak lah pemikiran Bapak lah. Terus saya ajuin ke BPN sekalian atas nama saya seluas 2.500. Ya, jadi ini sedang proses pengadilan. Surat keterangan dari pengadilan produk mengeluarkan itu baru kita bidang tanah, baru naik ke
dari kita bidang tanah kan nanti nggak langsung ke SK, ada juga apa yang namanya satu lagi tuh, baru nanti itu lewat baru SK. Iya. SK baru penerbit. Iya. Enggak Pak, izin Pak, saya tiru. Assalamualaikum. Yang terhormat Pak Kades Silaku, yang terhormat Pak Sikdes, yang terhormat Bapak Ani, saya Jenudin yang diberi kuasa untuk memverifikasi data Bapak Haji Pak Yakub. Ini data yang kami miliki, bisa kopinya, Bapak Kades juga saya siapkan. Jadi sampai saat ini Pak Kades yang terhormat, saya memiliki alat bukti transaksi jual beli AJB, meskipun pada kaidah hukum ini bukan penetapan, baik kalau saya lihat dari tadi yang dibicarakan di pengadilan semua tidak bisa dijadikan alat bukti. Alat bukti sah kepemilikan itu ada SHM, gitu ya. Nah, inilah proses siapapun. Yang saya tanyakan kepada Bapak Kades, saya sebenarnya datang ke sini bukan mau adu argumen, mau diskusi sama Pak Tony, sebenarnya tidak. Setelah saya pelajari kenapa sampai sejauh ini saya tidak berperkara dengan Pak Tony. Kalau saya berperkara, saya akan melaporkan atau pihak kami akan melaporkan begitu adanya kerugian finansial yang diderita oleh M. Yakub. Karena setiap kerugian pasti ada unsur pidananya yang dilakukan. Baik, berkaca pada itu, saya memiliki alat bukti yang dibuat oleh pemerintah Desa Cilaku, bukan nama muklinya, tapi pemerintah Desa Cilaku pada tahun 2006, 96, yang ditandatangani oleh Bapak Haji Ece dan seterusnya, terlampir semua, baik Bapak Sekdes yang tahun 96. Setelah itu saya tindak lanjuti ke pemilik awal tanah, konfirmasi, investigasi. Hasil yang saya temukan karena orang yang sudah meninggal lama ini, yang ada anak tertuanya menyatakan bapak kami menjual kepada Haji Ece tanah tersebut, tidak ke pihak lain. Meskipun itu tidak bisa dijadikan alat bukti karena bukan ranah penyidikan informasi yang kami terima, dan itu saya bikin videonya. Kalaupun menuju ke data ini semua secara yuridis formal ini sah jual beli, ini alat bukti transaksi ada di sini semua, dan saya laporkan juga ke Pak Tony untuk dipelajari nanti. Pak Kades juga harus mempelajari ini, kan gitu. Karena kami tidak berperkara dengan tidak mau ada argumen dengan Pak Tony pada dasarnya. Saya hanya menanyakan kaitan secara administrasi banyak, kan gitu, berkaitan dengan surat-surat. Saya tindak lanjuti ke kecamatan pun sama. Bahkan pada tahun 2017, di saat camatnya Bapak Pelani, Bapak Erudin Pelani dan Kades Pak Maman, ada transaksi jual beli itu di Desa Cilaku, itu diloloskan oleh camat, di mana camat ditunjuk oleh Menteri Hukum dan HAM, karena ada dua camat itu sebagai pejabat pembuat akta tanah. Itu ditunjuk oleh negara melakukan akte jual beli tanah atau sebagai notaris sah camat, dan itu terjadi lolos dengan melampirkan data lama. Nah, tadi Pak Tony mengklaim ada data dan semuanya, mangga itu hak Pak Tony. Cuma saya tidak berkutat ke Pak Tony, secara itu tidak. Saya hanya datang ke pemerintahan desa, merujuk alat bukti, merujuk nomor persil. Ini yang kami verifikasi ke Bapak Kades. Nah, kaitan Pak Kades meloloskan salah satu atau sebidang tanah dengan jumlah yang tadi masing-masing disebutkan, saya juga harus punya patokan datanya dari mana. Kalau nanti ada yang dirugikan, pasti salah satu akan melaporkan sebelum terlalu jauh salah satu sertifikat. Siapa yang lalai di sini membuat dokumen negara palsu, seperti terjadi kemarin-kemarin di Bekasi.
semua camat, kepala desa semua dibawa, kan gitu. Bagi saya, Pak Kades yang juga sahabat saya tidak mau berdialog, kan gitu. Dan saya tidak mau ada argumen karena saya, mohon maaf, memegang ini saya juga belum diverifikasi sama Pak Kades. Yang dimaksud tadi lolos AJB yang mana? Ini Pak, asal yang asal yang mana ya? bawah. Nih, yang asal Pak, lampirannya asal. Oh ini pemahaman. Iya. Nah, Enggak ada kaitan dengan Pak Madi. sama Pak, ini tanahnya ini juga bidangnya sama kan itu. Dengan petanya juga ada semua lampiran peta, lampiran tertulis dengan atas nama Bupati tingkat 2 Kabupaten Bogor juga ada terkait dengan status tanah tersebut. Pernyataan itu sah demi hukum kan gitu. Meskipun nanti pada akhirnya yang dirugikan akan melaporkan adanya mungkin dugaan ini ya, dugaan siapa yang salah kita nggak tahu, dugaan pembuatan alat bukti negara yang direkayasa kan itu bisa saja dilaporkan sebenarnya, karena sampai sekarang kan baik saya ataupun Pak Tony ini belum ada sertifikat dari itu, tapi polisi akan mengambil nantinya lidiknya di nanti perbedaan surat dan pemanggilan para saksi secara yuridis formal itu yang akan diambil kan itu. Meskipun mohon maaf mungkin saya Bapak yang saya kirim keponakan Bapak Irjen Teo itu sudah beberapa kali Irjen minta tidak lanjuti, saya bilang insya Allah Pak saya masih bisa musyawarah. Mungkin kali ini tidak bisa, kalau ada jalan keluar lain yang kita bisa musyawarahkan gitu. Tapi kalau bersikukuh, saya kan tidak bisa memaksakan baik Bapak maupun Pak Tony untuk mengambil sikap lain. Itu Pak Kades. Tinggal nanti Pak Kades lah yang akan menjelaskan dulu persoalan di penyidik Polri. Gitu. Tapi ini mohon maaf, ini bukan masalah tanahnya. Kalau masalah tanahnya baik Pak Tony maupun saya, ini akan dianulir oleh Hamda atau Polsek. Tapi ada dugaan pelanggaran perbuatan melawan hukum, membuat dokumen negara palsu. Ini terbukti salah satu camat nanti akan dipanggil juga di sini. Karena di 2017 baru kemarin dengan bukti yang ada. Nah, Pak Kades juga akan semua kan gitu. Nah ini saya harap ini sih tidak terjadi, ada titik temu. Meskipun nanti hari ini tidak ketemu Pak Tony, ya kan? Ini mohon maaf. Jadi saya datang ke sini sama sekali saya sudah umumkan ke Bapak Kades, saya tidak ada urusan sama Bapak Tony maupun dengan pihak lain yang dekat dengan Pak Tony kan itu. Saya nggak ada masalah. Saya datang ke desa dan ada videonya, saya memverifikasi data saya. Karena ini timbulnya, maaf, bukan pribadi Kades, tapi secara institusional ini lembaga pemerintahan. Saya wajar pemilik tanah menanyakan keabsahan ini secara yuridis formal ya. Itu Pak. Karena alat bukti kelengkapannya sah ada. Dan dilampiri 2017 ada data yang diverifikasi oleh camat dinyatakan sah dengan lampiran AJB lama. Bahkan keterangan Bupati tingkat 2 Kabupaten Bogor menerangkan tanah dan peta itu sesuai dengan yang diajukan, makanya atas nama Bupati menandatangani itu izin prinsip.